Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan gua. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas solusi galbay pinjol ya. Pekerjaan yang paling tidak berguna dalam industri pinjol itu adalah DC lapangan pinjol. Ini menurut pribadi gua sendiri ya teman-teman ya. Kenapa? Coba kita lihat dari DC leasing. DC lapangan leasing ini terkadang bisa menarik motor atau barang yang angsurannya macet, entah karena konsumen ini memang sudah mengikhlaskannya untuk ditarik, entah memang karena ditarik di jalan, yang artinya ketika motor kalian ini sudah ditarik, maka perusahaan dari leasing itu juga bisa menjualnya kembali gitu. Jadi ada gunanya DC lapangan leasing itu berkunjung ya. Nah, itu DC lapangan leasing kalau kita lihat lagi, DC lapangan bank juga ada gunanya. Mereka biasanya akan mengecat ulang pagar atau tembok rumah kalian dengan alasan ataupun ada tulisan bangunan dalam pengawasan bank ataupun rumah ini sudah disegel. Gitulah ya istilahnya, rumah kalian sudah disegel. Nah, dari bank juga nantinya akan melelang rumah kalian, yang artinya bisa untuk menutupi hutang kalian gitu loh. Sekarang DC pinjol, DC lapangan pinjol nih ke rumah nasabah mau ngapain ya? Di sini kita pikir bersama-sama teman-teman. DC pinjol nih kan nggak bisa narik barang, nggak bisa nyegel rumah ya. Lalu ngapain ke rumah? Ke rumah nasabah itu sebenarnya mau ngapain? Apakah dia mau langsung dengar kalau nasabah ini nggak bisa bayar, mau kunjungan ngasih surat doang ya? Atau mau nagih janji gitu? Bukannya kayak gitu, lewat WhatsApp juga bisa ya. Sudah hal biasa loh seperti itu teman-teman. Gimana ya, buang-buang waktu aja gitu loh, buang-buang uang perusahaan juga ya, karena tidak ada hasilnya. Kalau gua sendiri misal pun jadi perusahaan pinjol, mungkin untuk para DC lapangan pinjol tuh udah gua pecatin semua teman-teman ya, karena kerjanya nggak ada, hasilnya juga nggak ada, gaji UMR, uang bensin ada, uang BPJS ada, dan lain-lain gitu loh. Jadi menurut gue sendiri, DC lapangan pinjol dihadirkan itu cuma untuk nakut-nakuti nasabah yang melakukan gagal bayar atau belum melunasi hutang-hutangnya gitu loh teman-teman. Dan jelas-jelas banget ya, untuk DC-DC seperti leasing itu ada gunanya, bisa menarik kendaraan, dan DC dari bank itu bisa menyegel rumah. DC pinjol nggak bisa ngapa-ngapain. Tetapi ada apa lagi nih alasannya kalau bukan untuk menakut-nakuti orang-orang yang belum melakukan ataupun belum melunasi hutang-hutangnya gitu loh teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi tenang aja, di video kali ini kita akan membongkar rahasia-rahasia pinjol yang sebenarnya. Karena mungkin OJK tidak pernah mengeluarkan aturan dan pasal-pasal untuk nasabah pinjaman online, dan kalian juga harus tahu ya, OJK tidak pernah mengeluarkan pasal-pasal untuk kita semua ya. Oke, hanya mengeluarkan pasal-pasal dan aturan untuk perusahaan pinjaman online-nya. Oke, tidak ada pasal OJK yang mengatur nasabah wajib membayar hutang meminjam pinjaman online, tidak ada sama sekali. Nah jadi kalian kalau misalkan tidak percaya, kalian bisa cek lagi teman-teman ya. OJK tidak pernah mengeluarkan pasal-pasal untuk nasabah pinjol, maka kalian berhak untuk mengambil keputusan berencana keuangan di dalam kehidupan kalian dengan cara menggagal bayarkan pinjaman online kalian sampai waktu yang tidak ditentukan ya. Kalian juga berhak untuk menunda bahkan menggagal bayarkan hutang pinjaman kalian teman-teman ya, untuk merealisasikan rencana keuangan pribadi kalian gitu loh teman-teman, supaya nantinya kalian bisa menjadi lebih baik. Oke, jadi yang pertama itu teman-teman. Dan untuk yang kedua, tidak ada pasal OJK yang mengatur dan berbunyi nasabah pinjaman online wajib menanggapi penagihan juru tagih atau debt collector dari perusahaan pinjolnya, langsung maupun rekanan ya. Dan yang ketiga, tidak ada pasalnya kalian harus menanggapi membalas semua aktivitas penagihan yang dilakukan oleh pinjol. Tidak ada. Jika seperti itu, maka kalian berhak untuk mengganti nomor atau mengabaikan penagihan yang masuk sebagai cara untuk memfokuskan diri kalian gitu loh teman-teman pada rencana keuangan pribadi ya untuk kedepannya nanti
gitu. Oke ya, diingat ya, untuk mengganti nomor dan mengabaikan penagihan dari peminjaman online bukanlah pelanggaran teman-teman ya. Boleh-boleh aja kalian lakukan karena tidak ada pasal-pasal dan juga aturannya dari OJK mengenai mengganti nomor gitu teman-teman ya. Itu kalian wajib ketahui teman-teman. Dan untuk yang keempat teman-teman, tidak ada juga pasal-pasal dari OJK yang mewajibkan kita para nasabah itu untuk melakukan perpanjangan hutang dengan cara membayar perpanjangan beserta uang admin yang tidak masuk akal. Jadi kita berhak menolak semua solusi ya. Solusi semua yang ditawarkan oleh DC pinjol. Kita tidak perlu memperpanjang hutang kita dengan cara membayar uang admin, uang perpanjangan ya. Ini kalian wajib ketahui teman-teman. Dan untuk yang kelima, dilarang membayar hutang secara cash kepada debt collector lapangan. Ya, yang kelima kalian dilarang untuk membayar hutang secara cash kepada debt collector lapangan jika kalian didatangi oleh debt collector lapangan. Pinjaman online jangan pernah secara cash kalian membayar kepada debt collector teman-teman, karena itu tidak memotong sama sekali hutang kalian gitu loh. Uang yang kalian berikan kepada DC lapangan itu tidak sama sekali memotong sepeser pun hutang kalian. Ini kalian wajib ketahui. Jadi kalau misal pun ada DC yang mengatakan untuk uang untuk apalah gitulah ya, mau kalian memberi 100 atau 200 ribu, itu tidak akan memotong hutang dari jumlah hutangan kalian loh. Jadi misalkan hutang kalian 1 juta rupiah ya tetap aja 1 juta rupiah walaupun kalian sudah memberikan 100 ribu atau 200 ribu ke DC lapangan yang datang ke rumah kalian. Jadi ini wajib banget kalian ketahui sehingga kedepannya nanti kalian mengetahui gitu loh, jika memang ada DC ke lapangan yang ke rumah yang ingin meminta uang penagihan hutang kalian tetapi kalian memang tidak memiliki uang sebanyak hutang-hutang kalian dan DC ini mungkin sudah capek gitu ya dengan menagihnya gitu sehingga dia cuma meminta seperti uang rokok dan lain sebagainya. Itu jangan pernah kalian berikan teman-teman karena tidak memotong hutang kalian. Ya, yang namanya pinjol itu kalian berhutang ke perusahaan teknologi gitu loh teman-teman. Prosesnya pun online, sama juga dengan Kredivo, HCI, Akulaku ya, prosesnya pengajuannya itu online, bayarnya pun online, tidak ada cash. Lalu debt collector lapangan pinjol hanya boleh mengingatkan dan memberikan surat penagihan, itu pun harus resmi ya. Debt collector wajib melengkapi nih seperti atribut-atribut profesinya seperti KTP, ID card, sertifikat penagihan yang dikeluarkan oleh SPPI yang jika tidak ada maka kalian wajib menolak kehadiran dari DC tersebut. Nah, untuk OJK juga tidak pernah mengeluarkan aturan di mana kalian wajib bayar ke DC pinjol ya, tidak ada aturannya teman-teman, tidak ada pasal-pasalnya OJK juga. Dan seperti yang kita tahu ya teman-teman ya, banyak DC lapangan itu yang tidak amanah, banyak yang membawa kabur uang tagihan-tagihan nasabah gitu. Jadi kita tidak diperbolehkan untuk membayar secara cash di rumah gitu loh teman-teman. Jadi ketika kalian didatangi oleh penagih hutang dari fintech ataupun pinjol, kalian tidak perlu membayar kepada DC lapangan. Nah, ini mindset teman-teman. Yang salah DC lapangan datang, kalian ini harus bukan harus untuk bayar teman-teman. Kalian tuh cuma boleh diingatkan, tidak boleh mereka melakukan penagihan di rumah dan juga tidak boleh menyita barang ataupun aset-aset berharga di rumah gitu loh. Dia hanya boleh mengingatkan, dalam artian dia memiliki surat-surat ataupun atribut profesinya dan juga memiliki ID card ataupun memiliki surat dari SPPI yang artinya ini sudah resmi dari fintech untuk melakukan pengingatan penagihan hutang gitu, tidak menagih hutang di rumah ya. Ini perlu kalian ingat teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan DC melakukan penagihan secara cash di rumah dan kalian menolak, itu tidak melanggar hukum apapun teman-teman ya. Makanya ketika kalian didatangi DC pinjol, itu kalian tidak perlu menyiapkan maupun membayar uang cash kepada DC ya. Dan untuk yang ke-6 ya. Oke, untuk yang ke-6, OJK mengeluarkan banyak peraturan dan pasal-pasal untuk
pinjaman online-nya. Bukan yang kita tahunya ya. Yang kita tahunya itu paling jika meminjam atau nasabah sudah 90 hari tidak membayar hutangnya, maka hutang itu hangus ya. Ingat ya, hangus karena menurut Direktur Perusahaan Perizinan dari Pengawasan OJK, Hendrikus Pasagi ya, mengatakan penyelenggara peer-to-peer atau P2P lending hanya bisa menagih cicilan yang tertunggak maksimal 90 hari. Setelah peminjam tersebut tidak bisa ditagihkan lagi atau hangus, ya konsekuensinya nasabah peminjam akan dimasukkan ke daftar peminjam yang tidak bayar pinjaman mereka, tidak akan dapat meminjam lagi gitu ya dari P2P lending dan perbankan lagi gitu loh. Jadi itu kata Hendrikus Pasagi, kalau hutang kita sudah hangus dan sudah dimasukkan ke slik OJK sesuai dengan aturan yang diterbitkan oleh OJK, lalu kita masih ditagih, ya kita rugi dong teman-teman ya. Jadi kalau misal pun kita masih ditagih, itu termasuk kerugian di diri kita. Kenapa? Karena data kita sudah masuk ke slik OJK ya, daftar hitam slik OJK. Dan yang kedua, ini kita ditagih lagi gitu loh. Ya itu yang membuat ribet dan juga membuat kita rugi. Yang pertama, data kita sudah masuk daftar hitam dan masih aja ditagih. Kalau misal pun nama kita itu tidak di blacklist atau tidak masuk ke daftar hitam, itu kita tidak ada kerugian jika kita melunasi hutang kita ataupun tunggakan kita yang sudah melewati 90 hari tadi teman-teman. Nah ini buat kalian teman-teman ya, yang mungkin kalian minjol ataupun pinjaman kalian masih ada, tagihannya masih ada. Kalau masih menagih setelah 90 hari, itu adalah scam teman-teman, penipuan ya, karena sudah jelas jika kita tidak bisa membayar bukan ditagih lagi ya, tapi kita dimasukkan ke daftar blacklist OJK. Nah, sekarang di sini gua rangkum ya teman-teman ya. Jadi ketika kalian gagal bayar di pinjaman online, maka strategi yang harus kalian lakukan adalah nomor 1, tidak perlu menanggapi penagihan yang masuk dari DC pinjol ya. Karena tidak ada aturan, tidak ada pasalnya kalian tuh menanggapi DC pinjol gitu loh. Dan yang kedua, kalian berhak untuk mengganti nomor gitu, untuk mengganti nomor kalian ya, karena itu bukan pelanggaran dan tidak ada yang namanya itu aturan dari OJK kalian tidak boleh mengganti nomor teman-teman, dan itu juga bukan pelanggaran. OJK tidak pernah menerbitkan ya pasal-pasal untuk mengganti nomor. Dan yang ketiga, ini kalian wajib ataupun berhak menggagal bayarkan pinjaman online ya. Jadi ingat, kalian berhak menggagal bayarkan pinjaman online kalian untuk mewujudkan planning keuangan pribadi kalian ke depannya. Dan untuk yang nomor 4, kalian berhak menolak kehadiran DC lapangan. Lagi-lagi tidak ada pasalnya, tidak ada aturan OJK menyatakan nasabah harus menemui DC lapangan, tidak ada. Yang nomor 5, kalian tidak boleh membayar uang angsuran secara cash kepada DC lapangan, karena ini fintech, finansial teknologi gitu ya, prosesnya online, pembayarannya pun online ya. Juga untuk meminimalisir DC tidak amanah juga teman-teman. Jadi kalian bayar tapi tidak disampaikan gitu loh. Ini untuk apa ya? Untuk menyetarakan, ibaratnya menjauhkan kalian dari DC-DC yang mungkin tidak amanah gitu teman-teman ya. Oke. Jadi kalian tidak boleh ya untuk membayar uang angsuran secara cash kepada DC lapangan. Oke teman-teman ya. Jadi buat kalian ya, di sini videonya udah selesai dan itu aja mungkin yang bisa gua berikan. Oke, jadi video ini semoga dapat membantu dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you next time.